Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Jang Wahab di channelnya Kayu Agung Radio. Tentunya masih dengan narasumber yang tak kalah hebatnya, tak kalah gantengnya, yaitu Pak Isrijal ya. Apa kabarnya Pak Isrijal? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Kayak udah Bapak mulai yuk kita lanjutkan lagi. Tanya-tanya mengenai masalah budaya, nilai tradisi yang berkembang di Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir. Namun kali ini udah Bapak mulai memang agak beda sekali ya. Terutama kita akan membahas mengenai masalah Putri Kayangan. Apa itu Putri Kayangan? Kita tidak tahu. Yang pastinya udah Bapak mulai mantap-mantap baik, dan juga jangan lupa diklik di tombol subscribe kita di channel Kayu Agung Radio dan share dengan yang lainnya supaya kita terus termotivasi untuk mengupload video-video yang unik lainnya. Anda Bapak mulai ya pun. Ya, Anda Bapak mulai kita nak bertanya bahwa di Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir ini tersimpan yang namanya cerita-cerita yang luar biasa. Terkadang kita juga ragu dan bingung. Apakah itu mitos, apakah nyata, apakah kehidupan realita, atau mungkin yang tak nampak. Jadi untuk Bapak mulai ada yang bisa jawab di dalam pertanyaan ini, yaitu kita yang nak kita omongkan ini, ya Pak Isrijal, mengenai masalah Mauli Perigi turunan Petori. Jadi artinya untuk Bapak mulai mungkin kalau Jang Wahab salah, kayaknya mungkin diluruskan oleh Pak Isrijal. Jadi di sini adalah gadis Perigi keturunan dari putri. Nah, jadi Pak Isrijal, kalau di daerah-daerah yang lain itu berkembang cerita-cerita rakyat, baik itu nyata maupun tidak nyata, itu ada yang namanya sosok Putri Kayangan yang datang ke bumi dan dia menjelma sebagai putri yang luar biasa. Nah, di Kayu Agung ini adalah terkenal yang namanya Mauli Perigi keturunan Petori. Apakah benar ini di Perigi itu, di Kayu Agung itu ada namanya desa Perigi ya? Iya. Nah, itu ada Kelurahan Perigi. Kelurahan Perigi itu ada katanya keturunan Petori dulunya itu. Ini mana cerita yang sebenarnya? Iya. Iya, Pak Isrijal. Baiklah di Wahab ya. Iya. Kita coba untuk meluruskan ya beberapa pendapat dari orang-orang yang ada di Kayu Agung, terutama ini masyarakat suku Kayu Agung sendiri kan. Dari tahun ke tahun, bahkan dari abad ke abad ya, itu ada satu ungkapan yang mengatakan bahwa katanya gadis-gadis Kelurahan Perigi itu merupakan turunan daripada Petori ya. Nah, sekarang kita berikan satu katakanlah penjelasan ya, masalah turunan dengan keturunan. Nah, itu dia benar. Kemudian Petori ya, ini terkadang diidentikan orang dengan sosok perempuan yang merupakan tadi disebut turun dari Kayangan ya, yang disebut para bidadari kan. Nah, sebenarnya pada dasarnya, pada kenyataannya kan, gadis-gadis Perigi itu atau Mauli-Mauli Kelurahan Perigi itu ya, identiknya dikatakan turunan Petori ya. Berarti sosok perempuan-perempuan atau gadis-gadis Perigi itu merupakan imbasan daripada kecantikan para bidadari. Ini yang dikatakan turunan Petori, bukan gadis-gadis itu keturunan daripada putri-putri cantik tadi, bukan. Ya. Tapi karena dikenal pada masa itu, bahkan sampai sekarang ya, gadis Perigi itu dikenal cantik. Cantik ini merupakan imbas daripada suatu istilah Petori itu adalah seorang putri cantik dari Kayangan. Berarti tidak ada hubungannya dengan bidadari? Tidak. Oh, tidak ada hubungannya dengan bidadari. Nah, jadi sejak kapan istilah panggilan dari Perigi itu keturunan dari Petori? Itu sejak kapan kira-kira? Nah, sebenarnya tadi sudah saya katakan itu satu identitas ya, yang sudah ada sejak
abad ke-17. Bahkan di akhir-akhir abad ke-16 masuk ke-17 ya. Ini mulai ada satu istilah yang dikatakan bahwa gadis-gadis perigi itu kok begitu cantik-cantik. Iya, iya. Sehingga ini pada kenyataannya memang gadis-gadis perigi itu, terutama ceritanya Petori Buanda ya. Iya. Nah, kenapa dia sampai jadi rebutan Suhunan Palembang? Benar. Ya. Karena kecantikannya itu memang luar biasa. Ya. Iya. Maka sejak itulah sampai sekarang gadis-gadis perigi itu atau gadis-gadis dari kelurahan perigi itu identik dikatakan turunan Petori. Oh iya. Kalau jawab tidak salah, ini kan kita ada yang namanya dulu ya, terbentuknya Morgesiwe atau 9 kelurahan ya. Nah di 9 kelurahan itu kok kenapa sih hanya perigi yang dikatakan keturunan Petori, gadisnya cantik-cantik dan kenapa di kelurahan-kelurahan ini tidak begitu terkenal dengan istilah itu? Apakah memang ada perbedaan di latar belakang sejarah itu atau mana itu? Ya, yang mendasari latar belakang daripada sebutan identitas daripada gadis perigi atau mauli perigi turunan Petori ya, bukan tidak memungkinkan atau tidak mungkin ya, di kelurahan lain tuh kok ada juga kan, gadis-gadis cantik kan, yang malah ya boleh dikatakan menawan, menarik dan sebagainya kan. Tetapi kenapa hanya gadis perigi itu yang disebut sebagai turunan Petori? Nah, sebenarnya begini, pertama diawali ya, bahwa kelurahan perigi itu pada zaman dulu kan disebut dusun ya. Nah, dusun perigi itu merupakan dusun tertua yang ada di bumi Kayu Agung. Nah, sehingga pada abad ke-16 ya sudah mulai ada sistem pemerintahan ya, yang pada saat itu ada keluarga daripada keturunan Mukedem Utara Alam ya, yang mungkin di wilayah sana. Nah, dari anak cucu mereka ini kan rata-rata perempuannya cantik-cantik. Nah, sehingga setiap ada kelahiran perempuan-perempuan cantik ini, rata-rata katanya ini kok seperti keturunan Petori ya. Nah, karena Petori di sini dalam istilah orang Kayaking itu gadis tercantik. Nah, itu Petori ya. Nah, sebenarnya di daerah lain itu ada. Tetapi identitasnya orang-orang masyarakat menyebutnya gadis perigi yang dikatakan turunan Petori. Karena setiap gadis perigi itu rata-rata cantik. Tapi kalau di kelurahan lain mungkin di kampung sini ada yang cantik, kampung sini ada yang cantik, sini tidak. Tapi kalau di perigi itu merata ya. Lagi pula begini, dusun perigi itu termasuk dusun atau wilayah pemerintahan yang paling sempit. Sehingga untuk mengecek keberadaan wajah-wajah orang-orangnya, terutama gadisnya, itu mudah sekali. Karena wilayahnya agak sempit kan. Nah. Tapi untuk sampai sekarang ini gimana nih atas itu Pak Isija? Untuk sampai sekarang perigi itu. Nah, apakah memang masih terkenal dengan sebutan itu ya, atau tidak? Karena ini sudah merupakan identitas ya. Sampai sekarang bagi orang-orang lama ya, orang-orang Kayu Agung yang lama, katakanlah yang mungkin kelahiran di tahun 50-an kan, tahun 60-an, dia masih mengatakan bahwa gadis perigi itu turunan Petori. Nah, dan sampai sekarang sebutan identitas gadis perigi turunan Petori itu masih menggema. Ya. Pada kenyataannya memang kalau kita perhatikan beberapa gadis perigi itu yang memang turunan asli orang perigi itu rata-rata cantik. Walaupun sudah berbaur dengan adanya interseksi pernikahan, masih tetap ya. Baik, kalau itu untuk Bapak Mauli Muana luar biasa ya. Jadi kita selama ini mungkin tidak tahu ya yang namanya gadis perigi itu keturunan Petori. Ternyata memang benar ya, dari ini imbasnya itu Jadi identik
mereka itu memang cantik-cantik dulunya gitu, dan sampai sekarang juga ya kata Pak Yusrijal juga memang masih ada tetap jembutan itu ya. Untuk mengakhiri dari perbincangan kita, mungkin ada beberapa pesan dari Pak Yusrijal. Ya, terutama pesan yang akan kami sampaikan baik untuk masyarakat kita yang ada di bumi Benda Cikubu Kayu Agung terutama kan, atau saudara kita yang ada di perantauan ya, mungkin ada di antaranya adalah keturunan dari Prigi ya. Nah sekarang kita luruskan bahwa pernyataan Mauli Prigi turunan Petori ya, ini bukan berarti gadis-gadis Prigi itu keturunan, tetapi turunan. Pengertian turunan sini adalah imbas, imbas daripada kecantikan. Jadi untuk ini mudah-mudahan kita dapat memberikan suatu pengertian yang khusus kan, membedakan antara keturunan dan turunan. Iya, ada Bapak Mauli Monai. Kalau begitu kita akhiri dulu perbincangan kita malam ini, dan insya Allah kedepannya akan ada video-video unik yang terkemas rapi, tentunya dengan narasumber yang sama. Ya kalau begitu ada Bapak Mauli Monai, kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,4 Kayu Agung Radio.